Matahari pagi menyinari kota Malang, membangunkan hiruk-pikuk kehidupan yang mulai bergeliat. Di sebuah rumah minimalis di daerah Lowokwaru, seorang wanita tengah sibuk di dapur, memasak sarapan sambil sesekali melirik jam di dinding. Dita, wanita berusia awal 30-an, terlihat tenang meski pikirannya sibuk dengan berbagai hal. Ia adalah seorang wanita mandiri, pekerja keras, dan telah membangun kehidupannya sendiri dengan usaha dan keringat. Dita menikah dengan Bayu, pria tampan yang dulu penuh kasih sayang. Bayu adalah seorang pengusaha properti yang mulai merintis karirnya sejak menikah dengan Dita. Dulu, ketika bisnisnya masih kecil, Dita selalu berada di sampingnya, mendukung, memberikan semangat, dan bahkan menyumbangkan sebagian tabungannya untuk membantu modal usaha Bayu. Mereka pernah melewati masa-masa sulit bersama, tinggal di kontrakan kecil, makan seadanya, tetapi selalu penuh tawa dan harapan. Namun, seiring waktu, keadaan berubah. Kesuksesan Bayu membawa banyak hal baru dalam hidupnya. Uang, status sosial, dan lingkaran pertemanan baru yang gemerlap. Bayu mulai sering pulang larut malam, lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan pekerjaan. Dita yang awalnya selalu memahami, mulai merasakan jarak yang semakin lebar di antara mereka. Pagi itu, Dita duduk di meja makan, menunggu suaminya turun dari kamar. Ia telah menyiapkan sarapan favorit Bayu, seperti dulu saat mereka masih sederhana dan saling menghargai satu sama lain. Namun, bunyi langkah kaki yang ia nantikan tak juga terdengar. Setelah beberapa menit, Bayu akhirnya turun. Dengan kemeja rapi dan parfum mahal yang menyengat, ia bahkan tak melirik makanan yang sudah tersaji. "Aku ada meeting pagi ini. Nggak sempat sarapan," katanya singkat sambil meraih kunci mobil. Dita tersenyum tipis, menahan gejolak di dadanya. Ini bukan pertama kali. Ia sudah terlalu sering melihat bagaimana hal-hal kecil seperti ini menjadi tanda bahwa dirinya tak lagi dianggap sepenting dulu. Tak ingin memperkeruh suasana, Dita hanya mengangguk dan melihat Bayu pergi begitu saja. Begitu pintu tertutup, senyum di wajahnya lenyap. Ia menarik napas panjang, menatap meja makan yang tetap penuh tanpa sentuhan. Sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ini bukan sekadar kesibukan. Ada yang berubah, dan Dita tak bisa mengabaikan firasat itu lebih lama lagi. Malam semakin larut, namun Dita masih terjaga di ruang tengah. Jam dinding menunjukkan pukul 11.45 malam, tetapi Bayu belum juga pulang. Sudah beberapa bulan terakhir ini, suaminya semakin sering pulang larut dengan alasan pekerjaan. Dita mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Bayu memang sibuk, bahwa semua ini adalah bagian dari kesuksesan yang mereka perjuangkan bersama. Namun, firasatnya berkata lain. Dita melirik ponselnya, melihat deretan chat yang ia kirim ke Bayu, semuanya hanya bercentang satu. Dulu, suaminya selalu memberi kabar jika pulang terlambat. Kini, bahkan telepon darinya sering tidak diangkat. Ia mencoba menelepon sekali lagi. Nada sambung terdengar lama sebelum akhirnya tersambung. "Halo?" Suara Bayu terdengar di seberang, sedikit tergesa. "Kamu di mana?" tanya Dita, berusaha tetap terdengar tenang. "Aku masih di kantor sayang, banyak kerjaan yang harus diselesaikan." Dita menggigit bibirnya. Sudah terlalu sering jawaban ini keluar dari mulut Bayu. "Kamu yakin aku bisa dengar suara musik di belakang?" ujar Dita, matanya menyipit. Sejenak tidak ada jawaban. Lalu suara Bayu kembali terdengar. Kini terdengar lebih tegas. "Aku ada meeting di luar. Jangan banyak tanya, aku pulang sebentar lagi." Telepon terputus. Dita menatap layar ponselnya yang kini gelap. Jantungnya berdebar lebih kencang. Ini bukan pertama kalinya Bayu menjawab dengan nada seperti itu. Dan ini bukan pertama kalinya ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya.
Namun, apakah ia siap menghadapi kebenaran? Ia menarik napas panjang dan mencoba mengusir pikiran buruk yang mulai merayapi benaknya. Selama ini, ia selalu percaya pada Bayu. Percaya bahwa mereka adalah tim, bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu berjuang bersama. Dita berjalan menuju kamar, berbaring di tempat tidur yang terasa semakin luas dan dingin. Saat menutup mata, ia berharap besok segalanya akan membaik. Namun di dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Pagi itu, Dita duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Bayu sudah pergi lebih awal, tanpa berpamitan. Sesuatu yang belakangan ini semakin sering terjadi. Dita mencoba mengalihkan pikirannya dengan membuka laptopnya, mengecek laporan keuangan bisnisnya sendiri. Namun, matanya terpaku pada sebuah email yang baru saja masuk, tagihan kartu kredit Bayu. Biasanya, Dita tidak terlalu memperhatikan detail pengeluaran suaminya. Mereka memiliki rekening terpisah, tetapi karena kebiasaan lama, beberapa tagihan masih menggunakan emailnya. Kali ini, tanpa alasan yang jelas, ia merasa terdorong untuk membukanya. Matanya menyusuri daftar transaksi dalam laporan tersebut. Kebanyakan memang terlihat normal, makan di restoran, bensin, dan beberapa keperluan kantor. Tetapi di antara semua itu, ada beberapa transaksi yang membuatnya terpaku. 7 juta rupiah, butik perhiasan mewah. 12 juta rupiah, hotel bintang 5 di Surabaya. 5 juta rupiah, salon kecantikan eksklusif. Dita merasakan dadanya sesak. Hadiah-hadiah ini bukan untuknya. Selama ini, Bayu hampir tak pernah lagi membelikannya barang mewah. Bahkan untuk sekadar makan malam romantis, sudah lama mereka tidak melakukannya. Tangannya gemetar saat ia meraih ponselnya dan membuka aplikasi perbankan. Dengan cepat, ia mengecek transaksi terbaru di kartu Bayu. Nama butik perhiasan itu muncul lagi 2 hari yang lalu. Jadi, ini alasannya dia sering pulang malam? Bisik Dita, suaranya nyaris bergetar. Dunia yang selama ini ia coba pertahankan mulai retak perlahan. Ia menutup laptopnya dengan napas tersengal. Firasat buruk yang selama ini ia abaikan kini tampak begitu nyata di depan matanya. Tapi Dita bukan wanita yang mudah menyerah begitu saja. Ia menyeka air matanya, menegakkan punggungnya, dan menarik napas panjang. Jika Bayu benar-benar berkhianat, ia harus tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dengan tangan masih gemetar, ia mulai menyusun rencana. Mulai hari ini, ia akan mencari tahu segalanya. Malam itu, Dita duduk di ruang kerja dengan ponselnya di tangan. Beberapa hari terakhir, ia mulai memperhatikan gerak-gerik Bayu dengan lebih teliti. Setiap transaksi mencurigakan, setiap alasan pulang terlambat, dan setiap panggilan telepon yang tiba-tiba diakhiri begitu ia memasuki ruangan. Semua perlahan membentuk pola yang tidak bisa ia abaikan lagi. Hari ini, Dita memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia membuka akun perbankan Bayu dan menelusuri transaksi yang sebelumnya mengusiknya. Sebuah nama kembali muncul, Tari Salon dan Spa, dengan jumlah transaksi yang tidak kecil. "Tari?" gumamnya pelan. Rasa penasaran mengantarnya untuk mencari lebih jauh. Dengan bantuan media sosial dan beberapa pencarian cepat, akhirnya ia menemukan sebuah akun Instagram yang terhubung dengan salon tersebut. Salah satu postingan terbaru menampilkan seorang wanita muda dengan senyuman menawan duduk di dalam mobil mewah. Tari Aulia. Dita memperbesar foto itu. Di pergelangan tangan Tari, ia melihat gelang emas dengan desain khas, gelang yang sama yang muncul dalam transaksi kartu kredit Bayu. Dada Dita berdebar keras. Ada sesuatu yang semakin kuat mendorongnya untuk menggali lebih dalam. Ia menelusuri lebih banyak unggahan Tari,
hingga akhirnya menemukan sesuatu yang membuatnya benar-benar terpaku. Sebuah foto tari di sebuah restoran mewah dengan tangan pria yang terlihat sedang menyuapinya. Wajah pria itu memang tidak tampak jelas, tetapi Dita mengenal jam tangan itu. Itu milik Bayu. Tangannya mencengkeram ponsel erat. Jadi ini kenyataannya. Selama ini Bayu bukan hanya mengkhianatinya, tapi juga membiayai perempuan lain dengan uang yang Dita hasilkan bersama. Dita memejamkan mata, mencoba menahan emosi yang bergemuruh di dadanya. Rasa sakit, marah, kecewa, dan penghinaan bercampur menjadi satu. Selama ini, ia bekerja keras, berhemat, bahkan mendukung Bayu hingga sukses. Dan kini, hasil dari semua usahanya dinikmati oleh perempuan lain. Ia menarik napas dalam, membuka matanya dengan penuh keteguhan. Jika Bayu pikir ia bisa mempermainkannya seperti ini, maka ia salah besar. Dita tidak akan diam saja. Malam itu, Dita duduk di ruang tamu dengan tangan terkepal. Pikirannya sudah matang. Ia tak akan menunggu lebih lama. Bayu harus menjelaskan semuanya. Pukul 11.30 malam, suara deru mobil terdengar di depan rumah. Tak lama kemudian, Bayu masuk dengan wajah santai, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dita menatapnya dengan mata yang penuh kemarahan, tetapi ia tetap duduk tenang. "Kamu belum tidur?" tanya Bayu sambil melepas jam tangannya, lalu meletakkannya di atas meja. Dita mengulurkan ponselnya, menunjukkan foto tari dengan gelang yang dibeli dari kartu kredit Bayu. Tak ada basa-basi, tak ada pengantar. "Siapa tari?" Suaranya terdengar datar, tetapi dingin. Bayu tertegun sejenak, lalu menghela napas. "Dari mana kamu dapat ini?" Dita merasakan amarahnya naik. Bayu bahkan tidak mencoba berbohong atau membantah. "Jadi benar," suara Dita meninggi. "Selama ini kamu selingkuh sama perempuan itu? Dan yang lebih menyakitkan, kamu pakai uang kita untuk membiayainya?" Bayu memijat pelipisnya, lalu menatap Dita dengan tatapan penuh kejenuhan. Bukan rasa bersalah, bukan penyesalan, hanya kesal karena ketahuan. "Kamu mau tahu kenapa? Karena kamu terlalu sibuk, Dita." Bayu mendengus, suaranya penuh sindiran. "Kamu selalu sibuk dengan bisnis kamu, sibuk mengurus kerjaan. Aku butuh perhatian. Tari ada buat aku. Dia bikin aku merasa dihargai." Dita terdiam, bukan karena tak tahu harus menjawab, tapi karena kalimat itu terlalu menyakitkan. Selama ini, ia bekerja bukan untuk dirinya sendiri. Ia berjuang untuk mereka berdua, untuk rumah tangga yang mereka bangun bersama. Ia yang dulu selalu ada ketika Bayu jatuh. Ia yang berdiri di belakangnya, mendukungnya hingga sukses. Dan kini, setelah semua yang ia lakukan, Bayu malah menyalahkannya. Dita berdiri, menatap suaminya dengan mata berkilat. "Jadi, aku yang salah. Aku yang membantumu dari nol. Aku yang selalu percaya sama kamu, tapi aku yang salah." Bayu melipat tangan di dada, sikapnya semakin defensif. "Aku nggak bilang begitu. Tapi, kalau kamu lebih peduli sama aku, mungkin aku nggak perlu cari perhatian di tempat lain." Air mata Dita menggenang, tapi ia menahannya. Tidak, ia tidak akan menangis di depan pria ini. Ia menarik napas panjang, berusaha meredam getaran suaranya. "Kamu tahu, aku selalu percaya kalau kamu cuma sibuk, kalau kita hanya perlu waktu buat kembali seperti dulu. Tapi ternyata kamu sudah memilih jalanmu sendiri." Bayu hanya mendengus, lalu mengambil ponselnya tanpa berkata apa-apa. Seolah pertengkaran ini bukan sesuatu yang berarti baginya. Dan saat itulah, sesuatu dalam hati Dita patah sepenuhnya. Bukan hanya rasa sakit, tapi juga rasa cinta. Dita duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan dokumen yang baru saja ia cetak. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang sudah mencapai puncaknya.
Seharian ini, ia menghabiskan waktunya menghubungi beberapa orang penting, pengacaranya, notaris, dan bahkan bank tempat ia menyimpan tabungan serta aset. Satu persatu, ia mengonfirmasi kembali bahwa hampir semua yang dimiliki selama ini tercatat atas namanya sendiri. Rumah ini, mobil yang dipakai Bayu, tabungan usaha. Bayu mungkin merasa sebagai pria sukses, tapi Dita tahu jika bukan karena dirinya, suaminya itu bukan siapa-siapa. Dita mengambil sebuah map biru dan membukanya. Di dalamnya tertera kepemilikan aset, bukti transaksi yang menunjukkan bahwa uang bisnisnya ikut menopang gaya hidup Bayu, serta bukti perselingkuhan. Ia sudah menyimpan semua transaksi mencurigakan, foto tari, bahkan tangkapan layar percakapan Bayu yang berhasil ia dapatkan dari akun email cadangan yang tak sengaja terbuka di laptop rumah mereka. Ini bukan sekadar pengkhianatan, ini perampokan dalam bentuk lain. Dita menghela napas panjang, lalu menatap bayangannya di layar laptop. Ia tak akan menjadi wanita yang diam saja. Bayu berpikir dirinya cerdas. Bayu berpikir Dita akan menangis dan memohon. Tapi ia salah besar. Dengan jemarinya yang kini kokoh, Dita meraih ponsel dan menghubungi pengacaranya. Mas Aryo, saya mau urus semua dokumen perceraian. Dan saya ingin pastikan saya mengambil kembali semua yang jadi milik saya. Dari seberang telepon, suara Aryo terdengar tegas. Kita bisa urus itu, Mbak Dita. Tapi, Anda yakin mau langsung bertindak? Dita tersenyum tipis. Yakin? Ia menatap ruang tamunya, membayangkan bagaimana selama ini Bayu duduk dengan santai, merasa aman dalam kemapanan yang ia berikan. Dita bangkit dari kursinya, langkahnya penuh keyakinan. Saya sudah terlalu lama diam, Mas. Sekarang giliran saya yang bertindak. Perang baru saja dimulai. Siang itu, Dita baru saja keluar dari sebuah pertemuan bisnis di pusat kota Malang. Langkahnya santai, pikirannya masih tertuju pada rencana yang sudah ia susun matang-matang. Namun, sesuatu di seberang jalan menarik perhatiannya. Sebuah restoran yang dulu sering ia kunjungi bersama Bayu, tempat mereka merayakan ulang tahun pernikahan, tempat Bayu melamarnya dulu. Namun kini, restoran itu menyimpan pengkhianatan yang lebih pahit. Di salah satu meja dekat jendela, Bayu duduk santai, tertawa lepas bersama seorang wanita muda. Tari. Dita merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Tanpa rasa bersalah, tanpa sembunyi-sembunyi. Bayu duduk di sana dengan santai, membelai tangan Tari, menuangkan minuman ke gelasnya. Persis seperti dulu saat ia masih memanjakan Dita. Sakit? Ya, tapi kini, lebih dari itu, Dita merasa terbakar amarah. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan diam-diam. Ini penghinaan terang-terangan. Dita tidak langsung melabrak. Tidak ada gunanya membuat keributan sekarang. Sebaliknya, ia berdiri di trotoar seberang, mengamati dengan tenang. Matanya menangkap bagaimana Bayu mengambil ponselnya dan tertawa kecil saat Tari mencubit lengannya manja. Lalu, seakan tak ada beban, Bayu dengan mudahnya membayar makan siang mereka dengan kartu kredit. Kartu yang masih terhubung dengan rekening mereka. Dita mengepalkan tangan. Ia ingin menertawakan dirinya sendiri. Seorang istri, mana yang mau membiayai selingkuhan suaminya? Tapi, itu akan segera berakhir. Dita mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa foto mereka berdua dengan jelas, lalu mengetik pesan singkat untuk pengacaranya. Kita percepat semuanya. Aku ingin Bayu merasakan akibatnya sesegera mungkin. Hari ini, ia tidak hanya menyaksikan pengkhianatan. Hari ini adalah dorongan terakhir untuk menghancurkan Bayu. Dita sudah siap menarik semua yang selama ini ia berikan. Pagi itu, Bayu terbangun dengan malas. Ia menggeliat di ranjang, menikmati kenyamanan kasur empuk
yang selama ini menjadi tempat tidurnya. Hari ini ia merasa lebih santai, bisnis berjalan lancar, Tari semakin lengket dengannya, dan yang terpenting, Dita tidak lagi mencurigainya seperti dulu. Atau begitulah yang ia pikirkan. Ketika ia turun ke lantai bawah, niatnya untuk menikmati secangkir kopi pagi buyar begitu melihat dua pria berseragam hitam berdiri di depan pintu rumah. Salah satunya adalah Aryo, pengacara Dita. "Pagi Pak Bayu," ujar Aryo dengan senyum sopan, tetapi sorot matanya dingin. Bayu mengerutkan kening. "Ada apa ini?" Dita muncul dari balik pria-pria itu, mengenakan kemeja putih dengan ekspresi tenang. Ia menyerahkan sebuah map biru kepada Bayu. "Baca baik-baik, Bayu." Dengan gerakan cepat, Bayu meraih dokumen itu dan mulai membacanya. Semakin lama, matanya menyusuri kata-kata di atas kertas, wajahnya semakin pucat. Surat pengalihan aset, penutupan rekening bersama, pemberhentian hak guna rumah, surat gugatan cerai. Bayu mendongak, ekspresinya penuh keterkejutan. "Dita, apa maksudnya ini?" Dita tersenyum kecil. "Maksudnya, aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku." Bayu tertawa hambar, mencoba mempertahankan wibawanya. "Kamu bercanda kan? Rumah ini?" Dita melipat tangan di dada. "Atas namaku." Bayu mengerjap, lalu menunjuk mobilnya di garasi. "Tapi mobil itu juga atas namaku," potong Dita cepat. Sekarang Bayu mulai panik. "Tapi rekening kita." "Bukan kita, Bayu." Dita mendekat, suaranya penuh ketegasan. "Aku sudah mengurus semuanya. Semua rekening, semua aset, semua fasilitas yang selama ini kamu nikmati, sudah aku cabut." Bayu terdiam. Pikirannya mulai berputar cepat, mencari celah untuk melawan. Tapi semuanya terlalu jelas. Ia tidak punya apa-apa lagi. Aryo berdeham. "Kami memberi waktu 3 hari untuk Anda mengosongkan rumah ini, Pak Bayu. Setelah itu, secara hukum, Anda sudah tidak berhak tinggal di sini." Dada Bayu naik turun, napasnya memburu. "Kamu gak bisa ngelakuin ini, Dita. Aku suamimu. Aku..." Dita menatapnya dingin. "Kamu bukan siapa-siapa lagi." Untuk pertama kalinya, Bayu melihat sesuatu dalam diri Dita yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kekuatan, ketegasan, dan yang paling menyakitkan, ketidakpedulian. Dita tidak hanya meninggalkannya, ia menghancurkannya. Bayu duduk di sofa dengan wajah penuh kebingungan. Ini pasti mimpi. Tidak mungkin Dita benar-benar tega melakukan ini. Ia meraih ponselnya dengan tangan gemetar dan membuka aplikasi perbankan. Saat memasukkan PIN, layar menampilkan pesan mengejutkan. "Akun Anda telah dinonaktifkan. Silakan hubungi pihak bank." Bayu merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba kartu kreditnya dengan membeli sesuatu secara online. Ditolak. Sial! Dengan panik, ia berlari ke garasi dan menatap mobil yang selalu ia gunakan. Namun, sebelum sempat membukanya, seorang pria berbadan kekar menghampiri. "Maaf, Pak Bayu, mobil ini bukan milik Anda lagi," ujar pria itu tegas. Bayu menegang. "Apa maksudmu?" Pria itu mengeluarkan sebuah dokumen. "Mobil ini atas nama Nidita dan sesuai instruksi, hari ini akan ditarik kembali." Bayu terdiam, menyaksikan bagaimana mobil yang selama ini ia kendarai dibawa pergi di depan matanya. Semua yang selama ini ia nikmati, rumah mewah, uang, fasilitas, perlahan menghilang satu persatu. Namun, di dalam kepalanya, ia masih meyakinkan dirinya sendiri. Ini hanya emosi sesaat. Dita akan luluh. Ia meraih ponselnya dan menekan nomor Dita. Beberapa detik berlalu, lalu terdengar nada sambung. Bayu menghembuskan napas lega.
Setidaknya Dita masih mau mengangkat teleponnya. Tapi tidak, panggilan langsung diputus. Bayu menatap layar ponselnya dengan mata membelalak. Ia mencoba lagi, diputus lagi. Baru kali ini, rasa takut yang sesungguhnya mulai menyelinap ke dalam dirinya. Dita bukan sekadar marah, Dita sudah memutuskan untuk menghabisinya. Dita melangkah keluar dari rumah dengan anggun, meninggalkan Bayu yang masih berdiri di ruang tamu dengan wajah penuh keterkejutan. Pintu tertutup dengan pelan di belakangnya, tapi bagi Bayu, suara itu terasa seperti palang pintu terakhir yang menutup kehidupannya yang nyaman. Ia masih tidak percaya bahwa semua ini nyata. Dita benar-benar pergi. Dengan napas memburu, Bayu bergegas meraih ponselnya, mencoba menelepon Dita sekali lagi. Nada sambung. Namun, sama seperti sebelumnya, panggilan langsung diputus. Bayu mencengkeram rambutnya frustrasi. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Dita pasti hanya butuh waktu untuk menenangkan diri. Seminggu, paling lama sebulan, ia akan kembali. Tapi, sebelum Bayu bisa lebih lama dalam ilusi itu, suara ketukan pintu mengalihkan perhatiannya. Dengan cepat, ia membuka pintu, berharap Dita kembali. Namun, yang ia temukan adalah Tari yang berdiri di depan rumah, mengenakan kacamata hitam dan membawa tas kecil di pundaknya. Sayang, Bayu menghela napas lega, berusaha tersenyum. Setidaknya, Tari masih ada di sisinya. Namun, Tari hanya menatapnya dingin, berbeda dari biasanya. "Aku dengar rekening kamu diblokir?" tanya Tari. Suaranya datar. Bayu mengerjap. "Itu cuma sementara. Aku bisa urus semuanya. Aku masih punya tabungan lain." Tari menyilangkan tangan. "Oh ya? Bisa traktir aku makan di restoran mahal sekarang?" Bayu tersenyum kikuk. "Ya, mungkin nggak sekarang, tapi sebentar lagi aku..." Tari mendesah panjang, melepas kacamatanya. "Dengar Bayu, aku nggak bisa sama kamu kalau kamu nggak bisa kasih aku kenyamanan." Bayu membeku. "Maksudmu?" Tari mengangkat bahu santai. "Ya, aku nggak mau buang waktu kalau kamu nggak bisa kasih aku apa yang aku butuhin." "Jadi, kamu cuma lihat aku karena uang?" Tari menatapnya tajam, lalu tertawa kecil. "Memangnya dari awal kamu pikir kenapa aku bertahan sama kamu?" Bayu merasa dadanya sesak. Tari tidak lagi bertingkah manja, tidak lagi berbicara dengan nada lembut seperti biasa. Ini wajah aslinya. "Lagian, aku dengar dari teman-teman, semua aset yang kamu pakai selama ini atas nama Dita. Jadi, kamu sekarang nggak punya apa-apa lagi kan?" Tari mendekat, menepuk dada Bayu pelan. "Aku sih nggak mau jalan sama laki-laki kere." Bayu mencengkeram tangannya dengan kesal. "Jangan bercanda, Tari. Aku serius." Tari mundur selangkah. "Kamu tahu, aku juga udah deket sama seseorang yang bisa kasih aku lebih." Dunia Bayu runtuh. Ia memandang Tari dengan tatapan penuh kemarahan dan keterkejutan. "Jadi kamu selingkuh dari aku?" Tari terkekeh. "Selingkuh? Kamu aja nggak pernah benar-benar punya aku." Ia mengibaskan rambutnya, lalu berbalik. "Aku pergi dulu, Bayu. Semoga sukses dengan hidup barumu." Bayu berdiri membeku di depan rumah, menyaksikan Tari melangkah pergi dengan ringan, seolah tidak pernah ada apa-apa di antara mereka. Dalam sehari, hidupnya berubah total. Dita meninggalkannya. Tari pun pergi. Kini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bayu benar-benar sendirian. Bayu terduduk di sofa ruang tamu yang semakin terasa kosong. Rumah yang dulu penuh dengan kenyamanan, kini terasa dingin dan hampa. Dita sudah pergi. Tari juga menghilang. Dan lebih buruk lagi, semua fasilitas yang dulu bisa ia nikmati lenyap begitu saja. Ia mencoba menghubungi beberapa teman bisnisnya, tetapi tidak ada yang menjawab.
Beberapa pesan yang ia kirim hanya dibaca tanpa balasan. Bayu merasakan sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan. Ketakutan. Ketika sore menjelang, perutnya mulai keroncongan. Biasanya, Dita sudah menyiapkan makanan, atau setidaknya ia bisa memesan makanan mahal dengan sekali klik di aplikasi. Tapi sekarang, Bayu mencoba memesan makanan online, tapi kartu kreditnya ditolak. Ia merogoh saku celananya, mencari-cari uang tunai. Hanya ada beberapa lembar puluhan ribu yang bahkan tidak cukup untuk makan di restoran mewah seperti biasanya. Sial, ia akhirnya keluar rumah dengan langkah berat. Warung makan kaki lima yang dulu bahkan tidak pernah ia lirik kini menjadi satu-satunya pilihan. Dengan enggan, ia duduk di bangku kayu dan memesan nasi pecel. Penjual warung, seorang ibu tua, menatapnya dengan penasaran. "Kok kayaknya saya pernah lihat Mas di TV ya?" Bayu memaksakan senyum. "Mungkin mirip orang lain, Bu." Setelah makanan tiba, Bayu makan dengan lahap. Baru sadar betapa laparnya ia. Namun, setelah selesai makan, ia merogoh kantong dan menyadari ia kekurangan uang. Wajahnya memucat. "Bu, bisa kurangin 1 gorengan dari tagihannya?" Tanyanya malu-malu. Ibu penjual tersenyum iba. "Udah, nggak apa-apa Mas. Lain kali kalau ada rezeki, mampir lagi." Bayu mengangguk, merasa dirinya semakin jatuh ke titik terendah. Saat ia berjalan pulang, ponselnya bergetar. Bayu buru-buru mengangkatnya, berharap itu Tari atau seseorang yang bisa membantunya keluar dari situasi ini. Namun, suaranya membuat dadanya semakin sesak. "Pak Bayu, ini dari pihak bank. Kami ingin mengingatkan bahwa pembayaran kartu kredit Anda sudah jatuh tempo. Jika dalam 3 hari tidak ada pembayaran, akan ada tindakan lebih lanjut." Bayu menutup telepon dengan tangan gemetar. 3 hari. Hanya 3 hari sebelum semuanya semakin buruk. Ia menatap langit yang mulai gelap, menyadari sesuatu yang begitu menyesakkan. Dulu, ia menganggap Dita hanya istri biasa. Tapi kini, ia sadar, tanpa Dita, ia bukan siapa-siapa. Bayu berdiri di depan rumah Dita, tangannya gemetar saat hendak mengetuk pintu. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa benar-benar kalah. Dulu, ia yang memegang kendali. Ia yang menentukan arah rumah tangga mereka. Namun, kini semua sudah berbalik. Setelah ragu sejenak, akhirnya ia mengetuk. Sekali, 2 kali, 3 kali. Pintu terbuka. Dita berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian sederhana, namun tetap anggun. Tatapannya dingin. Tidak ada lagi kelembutan di matanya. Bayu menelan ludah. "Dita, boleh aku masuk?" Dita tidak bergerak. "Ada apa?" Bayu menghela napas, berusaha tersenyum meski wajahnya penuh kelelahan. Aku sadar aku salah. Aku kehilangan semuanya, Dit. Kamu benar, aku bodoh." Dita tetap diam, ekspresinya tak berubah. "Aku cuma minta 1 kesempatan," lanjut Bayu, suaranya semakin lirih. "Aku sadar aku gak bisa hidup tanpa kamu." Dita mengangkat alis. "Gak bisa hidup tanpa aku?" Ia terkekeh pendek tanpa rasa iba. "Kamu ingat Bayu? Dulu aku yang selalu ada untuk kamu. Aku yang bantu kamu bangkit, aku yang dukung semua impianmu, aku yang pastikan hidupmu nyaman. Tapi begitu kamu sukses, kamu buang aku, kamu bilang aku gak cukup untukmu." Bayu membuka mulut, ingin membantah, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Karena Dita benar, Dita menatapnya tajam. "Dan sekarang, setelah kamu kehilangan semuanya, kamu baru sadar butuh aku?" Bayu terdiam, kakinya terasa lemas. "Dita, tolong." Dita menarik napas dalam. "Aku sudah selesai dengan kamu, Bayu." Bayu menggigit bibirnya, berusaha meredam emosinya. "Aku janji bakal berubah. Aku bakal jadi suami yang baik.
Aku bakal... Cukup. Suara Dita tajam, membuat Bayu terdiam. Kamu bukan minta kesempatan karena cinta, kata Dita dingin. Kamu minta kesempatan karena kamu nggak punya pilihan lain. Bayu membelalak. Kata-kata itu menusuknya tepat di dada. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu nggak akan memperlakukan aku seperti sampah dulu. Dita melipat tangan di dadanya. Aku sudah melupakan kamu, Bayu, dan aku harap kamu juga melupakanku. Bayu menggeleng panik. Dita, kumohon. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dita menutup pintu. Brak! Bayu hanya bisa berdiri terpaku, menatap pintu yang kini menjadi batas antara dirinya dan perempuan yang dulu ia anggap sepele. Hatinya hancur. Dita benar-benar sudah pergi dari hidupnya. Bayu terduduk di atas kasur tipis di kamar kos kecil yang kini menjadi satu-satunya tempat tinggalnya. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan udara pengap menusuk hidungnya. Berbeda jauh dari rumah megah yang dulu ia tempati bersama Dita. Ia mengusap wajahnya, menatap uang receh yang tersisa di atas meja kecil. Hanya cukup untuk makan sekali lagi. Dulu, ia bisa makan di restoran mahal kapanpun ia mau. Sekarang, warung nasi rames di ujung gang pun terasa mewah baginya. Bayu menarik napas dalam. Hidupnya benar-benar hancur. Semua fasilitas sudah ditarik oleh Dita. Rumah, mobil, rekening bank, semuanya hilang. Kartu kreditnya sudah diblokir dan bank terus menagih utang yang belum ia lunasi. Ia mencoba mencari pekerjaan, tapi dunia yang dulu memujanya kini berbalik mengabaikannya. Dulu ia sombong, ia merasa bisa hidup tanpa Dita. Sekarang ia menyadari betapa bergantungnya ia pada wanita itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Malam itu, Bayu berjalan ke minimarket terdekat untuk membeli mie instan. Ia berdiri lama di depan rak, menimbang-nimbang apakah ia harus membeli 1 atau 2 bungkus. Saat ia menghitung recehnya, suara di belakangnya mengejutkannya. Mas Bayu? Bayu menoleh dan melihat seseorang yang sangat familiar. Rudi, salah satu mantan rekan bisnisnya. Dulu, Rudi adalah salah satu orang yang sering ia ajak makan di restoran mahal. Tapi sekarang, tatapan Rudi bercampur antara kasihan dan terkejut. Lama gak ketemu. Kamu lagi apa di sini? Tanya Rudi canggung. Bayu tersenyum kikuk. Cuma beli mie. Rudi melirik ke tangan Bayu yang hanya membawa 1 bungkus mie instan. Mata itu berbicara. Rudi tahu Bayu sedang kesulitan. Suasana menjadi canggung. Rudi berdeham. Aku ada urusan. Ya, jaga diri mas. Bayu hanya bisa mengangguk, menonton Rudi berjalan pergi dengan ekspresi iba. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa malu. Dulu, ia yang meremehkan orang-orang seperti ini. Kini, ia berada di posisi yang sama. Saat Bayu keluar dari minimarket, angin malam terasa lebih menusuk dari biasanya. Ia menatap ke arah langit, berharap ada keajaiban. Namun, yang tersisa hanyalah penyesalan. Dita duduk di balkon apartemennya yang baru, menyesap teh hangat sambil menikmati pemandangan kota Malang di pagi hari. Udara sejuk menyentuh kulitnya, membawa rasa damai yang sudah lama ia rindukan. Akhirnya, ia bisa bernapas lega. Tak ada lagi Bayu dengan kebohongannya. Tak ada lagi rasa curiga, kecewa, atau sakit hati. Kini, hidupnya adalah miliknya sendiri. Sejak meninggalkan Bayu, Dita mulai fokus pada dirinya sendiri. Ia memperluas bisnisnya, mengikuti berbagai pelatihan, dan bahkan mulai melakukan hal-hal yang dulu selalu ia tunda, seperti yoga dan menulis jurnal harian. Ia menyadari satu hal penting. Kebahagiaan sejati tidak datang dari pasangan. Kebahagiaan sejati datang dari diri sendiri. Ponselnya bergetar.
Sebuah pesan masuk dari sahabatnya, Rina. "Dit, jadi ketemuan sore ini? Ada tempat kopi baru, suasananya enak banget." Dita tersenyum. "Jadi dong," balasnya cepat. Dulu, ia sering menolak ajakan teman-temannya karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga dan menjaga perasaan Bayu. Tapi sekarang, ia punya kendali penuh atas hidupnya sendiri. Ia menatap ke cermin, melihat pantulan dirinya yang tampak lebih segar dan bahagia. Tidak ada lagi air mata untuk pria yang tidak menghargainya. Masa lalunya bersama Bayu hanyalah sebuah pelajaran. Dan kini, Dita siap melangkah menuju masa depan yang jauh lebih cerah. Bayu berdiri di depan kantor Dita, mengenakan kemeja lusuh dan wajah penuh kelelahan. Matanya redup, tubuhnya lebih kurus. Hidup yang dulu bergelimang kemewahan, kini hanya menyisakan penyesalan. Dita melangkah keluar dari gedung, mengenakan blazer putih yang elegan. Auranya berbeda, lebih kuat, lebih berwibawa. Bayu menelan ludah. "Dita." Dita berhenti. Matanya menatap Bayu tanpa emosi. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi kebencian, hanya ketenangan. Aku cuma mau bicara sebentar," kata Bayu dengan suara bergetar. Dita melirik jam tangannya. "Aku sibuk, Bayu." Bayu tersenyum lemah. "Aku cuma mau bilang, aku nyesel. Aku sadar aku bodoh. Aku kehilangan perempuan terbaik dalam hidupku." Dita tetap diam. "Aku nggak minta banyak," lanjut Bayu. "Aku cuma pengen kesempatan kedua. Aku bakal berubah, aku janji." Dita menghela napas. "Kamu sadar nggak, Bayu?" Bayu mengernyit. "Sadar apa?" Dita menatapnya tajam. "Kamu bukan nyesel karena kehilangan aku. Kamu nyesel karena kehilangan kenyamanan yang dulu aku berikan." Bayu terdiam. Dita tersenyum tipis. Kesempatan itu bukan untuk mereka yang datang setelah terlambat. Kesempatan itu untuk mereka yang gak pernah menyia-nyiakan dari awal. Bayu menunduk, sadar Dita tidak akan pernah kembali padanya. Dita mengangguk kecil, lalu berbalik dan melangkah pergi, tanpa ragu, tanpa menoleh. Bayu hanya bisa berdiri di tempat, menyaksikan wanita yang dulu ia sakiti berjalan menuju kehidupannya yang baru tanpa dirinya. Sementara ia sendiri tertinggal bersama penyesalannya. Pesan moral, kesetiaan itu berharga. Sekali dikhianati, tidak semua orang mau memberikan kesempatan kedua. Jangan menyepelekan orang yang tulus, karena saat mereka pergi, mereka tidak akan pernah kembali. Karma itu nyata. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Tamat.